Ya, pemirsa, Indonesia darurat kekerasan pada anak dan juga perempuan. Pada tahun 2025 sendiri, pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada lebih dari 13.000 kasus kekerasan. Kasus kekerasan anak dan perempuan di Indonesia terus terjadi. Terbaru seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan diduga telah mencabuli 10 santri yang masih di bawah umur. Saat ini pelaku masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Tak hanya di kota besar, kasus kekerasan anak juga terjadi di sebuah pondok pesantren di Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pelakunya diduga pemimpin pondok pesantren. Kedua peristiwa ini menambah panjang daftar kekerasan pada anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, menyebut kasus paling banyak adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekat korban. Bahkan menurut survei nasional, 1 dari 2 anak pernah alami kekerasan. Kemen PPA juga mencatat ada 11.850 kasus kekerasan pada anak dan perempuan dari bulan Januari hingga 12 Juni 2025. Mirisnya, hanya dalam 16 hari, yaitu dari 12 Juni hingga 28 Juni 2025, ada tambahan 1.505 kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Tak hanya itu, kini bahkan keluarga korban rela meninggalkan anaknya setelah dianiaya. Di Jakarta, seorang bocah perempuan usia 7 tahun dianiaya dan ditelantarkan orang tuanya di emperan toko pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat ditemukan warga, kondisi korban mengenaskan. Tubuh kurus kering, penuh luka bakar dan lebam. Sementara itu, seorang warga yang baru saja membeli rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan kaget menemukan seorang anak perempuan di dalam gudang. Anak ditemukan dalam kondisi lemah, kelaparan, penuh luka. Korban diduga ditinggalkan setelah diperkosa ayah kandungnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 100 pasangan nikah massal di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kementerian Agama menanggung seluruh mahar pasangan yang menikah. Sebanyak 100 pasangan ikuti pernikahan massal yang diselenggarakan Kementerian Agama di Masjid Istiqlal. Seluruh peserta yang ikuti pernikahan massal ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Kementerian Agama tak hanya menanggung mahar, tetapi juga membantu biaya ekonomi untuk setiap pasangan sebesar 2,5 juta rupiah. 100 pasang ini pertama ditanggung semua maharnya oleh Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, dibantu pembinaan ekonomi mikro ya, dana usaha. Satu pasang itu 2,5 juta. Ya. Dan nanti itu akan dipantau oleh Basnas. Kalau pihak Basnas nanti melihat itu akan ada tambahan karena ada produktivitas yang dihasilkan, tidak tertutup kemungkinan akan diberikan tambahan. Kemenag juga menyediakan fasilitas bulan madu di hotel yang ditunjuk. Rencananya nikah massal tak hanya dilakukan di Jabodetabek, tetapi juga di daerah-daerah lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah pernikahan di Indonesia. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan kawasan Indonesia dalam kondisi penuh perdamaian di tengah situasi kondisi dunia diwarnai dengan konflik. Prabowo menyebut tidak ada kemakmuran yang bisa dicapai tanpa perdamaian. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan
terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Selanjutnya pemirsa, jenazah pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di Korea Selatan berhasil dipulangkan kembali ke tanah air. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah korban dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading menjemput langsung kepulangan jenazah korban. Korban bernama Ngadiman ini meninggal dunia di Korea Selatan. Ia bekerja di luar negeri secara resmi sehingga mendapatkan santunan dari BPJS. Menteri P2MI tegaskan akan mengawal penyelesaian kasus ini lantaran diduga ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kami mendapatkan kabar bahwa perusahaan yang mempekerjakan juga sedang diselidiki oleh pihak berwajib Korea Selatan. Dan itu akan kita pastikan karena ada dugaan tidak lalai di dalam menjaga keselamatan pekerja. Korban ditemukan meninggal dunia saat membersihkan sumbatan kotoran pada mesin konveyor di pabrik yang berada di Korea Selatan pada 25 Juni 2025 lalu. Sebelumnya korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tak tertolong. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah akan memberikan relaksasi impor untuk 10 komoditas. Nantinya produk-produk ini bisa masuk Indonesia dengan mudah, diantaranya produk kayu, pupuk bersubsidi, food tray, hingga sepatu sport. Ada 10 komoditas yang kita lakukan relaksasi. Yang pertama adalah produk kehutanan. Jadi produk ini sebenarnya lebih banyak produk-produk kayu untuk kebutuhan industri atau bahan baku. Ya, ini dipermudah impornya tanpa persetujuan impor, tetapi tetap menggunakan deklarasi impor dari Kementerian Teknis. Kemudian yang kedua pupuk bersubsidi, ini ada 7 HS, ini tidak ada lartas ya, karena memang sejak tahun 2001 itu sebenarnya tidak ada impor pupuk bersubsidi. Kemudian bahan bakar lainnya, bahan baku plastik, kemudian sakarin, siklamat dan seterusnya, ini adalah bahan baku menolong dan bahan baku untuk industri, sehingga kita ingin mempermudah di dalam urusan impornya atau relaksasi impornya. Kemudian yang berikutnya adalah putre, ini adalah produk untuk penunjang program makan bergizi, jadi kita berikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah. Kemudian yang kedua adalah alas kaki, ini sebenarnya hanya ada 6 HS dan ini hanya untuk sepatu sport.